Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman mahasiswa Unpam semester 2 kelas SKM 002. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang proyek yang sudah kami buat di mata kuliah elektronika dan simulasi sistem digital. Di sini ada simulasi dan ring suhu yang sudah kami buat. Di mana di presentasi ini kami akan menjelaskan beberapa hal proyek yang sudah kami buat, mulai dari latar belakang kenapa kami membuat proyek ini, yang kedua dari tujuan, yang ketiga dari alat dan bahan simulasinya yang akan dijelaskan, yang ketiga tentang rangkaian simulasi dari waktu tersebut, yang keempat flowchartnya atau alur program, bagaimana cara kerja dari proyek kami, yang kelima dari logika pemrograman yang sudah kami coding, yang keenam tentang hasilnya, hasil dari simulasi atau proyek yang sudah kami buat hasilnya seperti apa, dan yang terakhir itu penutup atau kesimpulan. Nah, pada kesempatan ini saya bersama dua orang rekan saya, ada Muhammad Ridwan dan juga Muhammad Abdul Baki, akan menjelaskan beberapa hal kaitan dengan yang sudah saya paparkan tadi. Kepada saudara Ridwan, silakan untuk menjelaskan kaitan dengan proyek yang sudah kita buat. Silakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang latar belakang pentingnya monitoring suhu otomatis. Kontrol lingkungan vital. Kontrol lingkungan vital merajuk pada pemantauan dan pengendalian faktor-faktor lingkungan yang penting untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan. Ini bisa meliputi pemantauan kualitas udara, air, tanah, dan kondisi lingkungan lainnya. Yang kedua, aplikasi industri. Sistem otomatis mengurangi kesalahan manusia. Ini juga meningkatkan efisiensi operasional. Pertanian modern, monitoring otomatis melindungi tanaman dan hewan. Ini mencegah kerusakan akibat suhu ekstrim. Oke. Tujuan proyek sistem responsif. Pemantauan real time, membaca suhu dan kelembapan akurat dengan sensor DHT22. Yang kedua, output otomatis mengaktifkan buzzer, relay, dan LED. Ini jika suhu melebihi ambang batas. 3. Antarmuka penggunaan menampilkan data suhu dan kelembapan di LCD 12C. Oke. Alat dan bahan simulasi. 1. Arduino. 2. LCD 12C. 3. Sensor DHT. 4. Relay. Kegunaan Arduino mikrokontrol utama untuk pemrosesan data. Untuk LCD menampilkan informasi suhu dan kelembaban. Untuk sensor mengukur suhu dan kelembaban udara. Untuk relay mengontrol perangkat listrik dan eksternal. Untuk rangkaian simulasi di Walkwi, sensor DHT22 terhubung ke Arduino Uno untuk membaca suhu dan kelembaban lingkungan. Data ini kemudian dikirim ke Arduino. Jika suhu melebihi 30 derajat, Arduino mengaktifkan buzzer, LED, dan relay. Semua informasi ditampilkan di LCD 12C secara real time. Untuk flow chart-nya bisa dilihat ada satu mulai inisialisasi sistem dan sensor. Kedua, baca DHT22, akuisisi data suhu dan kelembaban. 3. Cek suhu, membandingkan suhu dengan ambang batas 30 derajat 30 Celcius. Aktifkan output, buzzer, LED, dan relay aktif jika suhu tinggi. Tampil di LCD menampilkan data suhu dan kelembaban. 6. Ulang. Proses pemantauan berulang terus-menerus. Oke, untuk potongan kode program penting bisa disampaikan oleh Puad ya. Oke, Puad silakan.
potongan kode program, kode penting-penting. Potongan kode ini menunjukkan logika inti jika suhu melebihi 30 Celcius. Sistem mengaktifkan buzzer, LED, dan relay. Jika suhu normal, semua output dimatikan. Hasil simulasi dan kesimpulan. Saat suhu normal, misalnya 24 Celcius, semua indikator output mati. Sistem menunjukkan data suhu dan kelembapan. Ketika suhu naik di atas ambang batas, misalnya 32 Celcius, buzzer berbunyi, LED menyala. Relay juga aktif, menunjukkan respon sistem. Proyek ini berhasil memantau suhu dan merespon simulasi ini sangat efektif. Penerapan di dunia nyata juga sangat mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, itulah sedikit penjelasan tentang kaitan paparan presentasi kami kaitan dengan proyek yang sudah kami buat. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Ridwan yang telah menjelaskan secara begitu runtut kaitan dengan proyek yang sudah kami buat, mulai dari latar belakang, tujuan proyek dan rangkaian simulasi walkway. Dan juga saudara Fuad sudah menjelaskan tentang kaitan dengan kode program dan juga hasil simulasinya, bahwa program ini dibuat di aplikasi walkway ya. Jadi program ini saya tambahkan bahwa dibuat untuk mengecek keadaan suhu di suatu tempat gitu. Ketika suhu di atas 30 derajat, maka sel ini akan menyala gitu ya, si relay pun akan menyala, termasuk sensor DHT I2C juga itu sebagai sensor ya, itu sebagai sensor untuk mengecek keadaan suhu. Nah itu mungkin kaitan dengan pengetahuan proyek yang sudah kami buat. Mungkin langsung ke simulasinya ya. Ini adalah hasil rangkaian di aplikasi walkway ya, kaitan dengan rangkaian yang sudah kami buat, termasuk codingannya dan sampai ke running ya, atau berjalan. Bagaimana saya akan menjelaskan sedikit kaitan dengan codingan, bagian-bagian codingan. Yang pertama, kita bahwa codingan ini pertama kita harus membuat library terlebih dahulu. Di sini di include liquid crystal I2C ini adalah kita menuju ke LCD-nya I2C ya, dan juga ke sensor DHT22. Nah ini library-nya. Yang kedua ada lagi yang ke bawah ada DHT pin 2, artinya bahwa DHT ini connect ke pin 2 ya, ke pin 2 di Arduino Uno, dan juga DHT tipenya adalah DHT22. DHT tipe yang kita gunakan adalah DHT22 dan juga DHT pin dan DHT tipe ini lah. Nah, adapun yang ini liquid crystal I2C, jadi ini ada menunjukkan bahwa LCD yang digunakan adalah terdiri dari 16 kolom 2 baris di LCD I2C ini. Yang kedua yang selanjutnya ada relay pin. Relay pin 7 ini menuju ke pin 7 dan LED-nya ke pin 8. Nah, di sini ada batas suhu. Slot batas suhu ini adalah maksimal sampai 35. Nah, 35 ya, ini batas suhu. Yang selanjutnya kaitan dengan ini ya, LCD integrated dan backlight ini menunjukkan bahwa lampu menyala ya. Backlight, ini pin relay pin juga output. Nah ini yang selanjutnya kita kesini aja nih ke LCD print suhu. Nah ini artinya bahwa suhu ini, nama suhu ini akan tampil di LCD I2C ini ya, suhu. Nah ini di print atau di output di suhu, dan juga C ini akan muncul nanti di di LCD I2C, ini LCD print. Yang kedua ada kelembapan, karena kita akan mengecek suhu dan kelembapan ya, jadi kelembapan pun kita akan munculkan di LCD I2C berupa persentase ya. Ini kelembapan juga ya, ini kontrol relay. Nah ini batas suhu, aktifkan relay ya. Yang selanjutnya ke indikator. Nah
Di sini di LED pin, ketika high dia akan menyala si LED-nya. Ketika apa? Si batas suhu ini tinggi ya, di atas atau di atas 30, ini LED ini akan menyala. Tapi kalau di bawah dia tidak akan menyala. Ini high dan low. Nah itu. Nah di sini ada delay 3000. Ini artinya bahwa tunggu 3 detik sebelum pembacaan berikutnya. Nanti dia akan update selama 3 detik. Kita running aja coba ini. Kita perhatikan. Kita tunggu. Nah ini ya. Jadi nama suhu di LCD iPrint suhu ini dia muncul di LCD itu suhu 24 derajat Celcius ya. Dan juga kelembapan nih LCD set cursor ini kelembapan ini muncul. Nah, ini kenapa ini LED tidak nyala? Karena suhunya masih di bawah 30. Ya, itu. Jadi si LED ini masih tidak menyala karena suhunya masih rendah. Tapi ketika suhu di atas 30, karena di sini kita sudah menentukan batas suhunya itu adalah 30. Tapi kalau kita turunkan misalkan batas suhu 20, jika batas suhu di bawah di atas 20, nah kita nah nah perlu diperhatikan lah, karena suhu di sini ada 24, sedangkan kita menentukan jika suhu lebih dari 20, ya. Ini adalah fungsi logika yang ada di sini. Ini tergantung kita ya. Ketika suhu dia lebih dari 20, maka si LED ini akan high atau menyala. Nah, ini. Karena suhu di sini di LCD 24 dan kita sudah menentukan 20, maka LED ini menyala. Beda halnya dengan tadi. Karena kita menentukan di sini 30, jadi LED nggak nyala, gitu ya. Kaitan dengan codingan-codingan yang sudah kita buat. Ini adalah fungsi logikanya di sini. Kita bermain di sini. Kita ubah ini ke 30 ya, karena tadi sudah 30. Nah ya, si relay pun nyala nih, relay. Nah, fungsi ini adalah untuk mengontrol listrik eksternal nih sebenarnya. Kalaupun tidak pakai relay sebenarnya dia bisa nyala ya, bisa nyala, tetapi karena kita butuh internal, perlu relay. Kalau di HT22 itu adalah sensor ya, sensor dari untuk mendeteksi suhu yang ada di suatu tempat. Arduino ini kalau bahasanya motherboard, kalau ini LCD ya, menampilkan layar atau informasi kaitan dengan apa yang sudah kita buat atau suhu dari suatu ruangan itu. Nah itu saja mungkin kaitan dengan penjelasan kaitan dengan codingan yang sudah kita buat, sederhana ya, tidak begitu ribet. Tidak nanti kita praktekkan mungkin membuat secara ini ya. Ini sudah ada jelaskan di settingan. Itu saja mungkin dari saya. Itu saja mungkin dari kami, dari kelompok 9. Proyeknya sama kayaknya semua kelompok, hanya saja mungkin beda penjelasan dan juga beda codingannya mungkin ya. Nah, karena kita di beberapa kelompok itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf dari kelompok 9. Saya atas nama moderator dan juga teman saya Ridwan dan Fuad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, saya di sini akan membuat rangkaian Ardo Uno. Oke, pertama-tama kita harus menyiapkan Ardo Uno-nya, terus tambahkan DHT22, terus LCD 16 kali 2 ya. CD 2 kali 16 kali 2 12C. Terus di sini kita menambahkan relay juga. Relay. Kayak ini relay modul. Oke. Oke, di sini kita harus menyambungkan kabel DHT22 ke Uno 5V. Oke, DHT22 yang ini, yang VCC ini ya, ke Ardo Uno V itu berarti yang di bawah. Oke, yang ini. Oke. Terus SDA ke Uno 2. Nih, SDA nih yang ini. Berarti ke atas, teman-teman. Oke, ke sini. Oke. Terus GND itu ke GND 1 ya, teman-teman. GND itu berarti ke GND 1, berarti ke atas. Ini.
Ini di sini sini. Nah, terus nanti LCD untuk LCD kita sambungkan ke GND Uno GND 1. Ini GND ke Uno GND 1 berarti yang tadi ya, yang kita sambungkan. Tuh. Ke sini nih. Nah, ini. Oke, terus VCC ke Uno 5V nih. Ini VCC ya, ke Uno 5V berarti ini yang tadi sama-sama. Ini. Nah. Terus SDA ke Uno A4. SDA ke Uno A4 ya. Kayak ke Uno A4 berarti ini dia kata sini. Oke. LCD SCL berarti ke Uno A5. SCL ke Uno A5 itu berarti di atas teman-teman. Oke. Untuk selanjutnya berarti relay itu VCC ke Uno 5V. VCC ke Uno 5V berarti di bawah tadi. Yang ini. Nah, yang ini. Nah, terus GND berarti ke Uno GND 1. Berarti di atas sama nih. Ini sini. Nah, ini. Oke, terus untuk yang terakhir in ke Uno 7. Uno 7 tuh berarti di atas. Nih di sini. Oke, di sini. Nah, untuk menambahkan ini berarti kita harus menambahkan lampu, berarti kita pencet LED langsung ke GND 1 teman-teman. Oke, di sini. Terus kita menambahkan ini juga, menambahkan resistor kita geser sini. Sini. Terus kita sambungkan ini ke sini. Berarti yang resistor 2 kita sambungkan ke 8 Uno 8 berarti teman-teman. Ke sini. Nah, terus kalau seperti ini berarti kita sudah jadi, kita harus mengintikan library-nya. Library berarti kita ketik liquid crystal 12C ini teman-teman. Nah, terus kita menambahkan flash LED. Nah, ini. Nah, terus kalau sudah gini, kita jalankan simulasinya. Nah, kalau sudah gini berarti di HT-nya kita tinggikan ke berapa aja, yang penting di atas 24 ya teman-teman. 30 bisa, 30 40 bisa. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.